Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiya wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai insan yang bertakwa, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang hanya Allah lah yang patut kita puji, yang patut kita sembah, dan yang memberi segalanya. Terlihat pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberi kenikmatan kesehatan, kenikmatan keimanan, juga kenikmatan kesempatan. Marilah bersama-sama membacakan puji syukur kehadirat Allah dengan lisan kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah semata. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir Yaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan dinul Islam, agama Islam yang sempurna, yang kita yakini bersama-sama dengan berpedoman Quran dan Sunnah. Insya Allah, kalau kita berpedoman pada Sunnah, kepada Quran dan Sunnah, dua warisan Rasulullah, kita akan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah satu hari tidak terasa sudah 25 hari. Rasa senang, rasa gembira menyertai kita. Tak ada seorang pun yang merasakan beratnya berpuasa. Itu pertanda bahwa keimanan kita semua teruji. Senang toh Bu bisa menyelesaikan 25 hari? Alhamdulillah. Bapak-bapak senang Pak ya? Alhamdulillah. Yang nggak senang apa Bu? Duit ditagih fitrahe. Satu sisi senang, tuntas kafah menjalankan puasa. Sisi lain sesaat lagi kebutuhan membengkak gitu. Duit. Lebaran, liburan, lebaran, semua butuh duit. Tapi insya Allah Bu, kalau kita ini orang beriman, rasa cukup senantiasa berada di dada kita. Banyak saudara kita yang diberi harta melimpah, tapi tetap merasa kurang. Begitupun saudara kita yang diberi sedikit juga merasa kurang. Tapi alhamdulillah kita merasa cukup. Cukup untuk kebutuhan, cukup untuk tamasya, cukup untuk membesarkan anak, cukup untuk umroh dan seterusnya. Cukup ya, semuanya serba cukup mawon, jangan berlebihan.
Alhamdulillah seneng saya bisa silaturahmi lagi, dipasang jadwal, masjidnya sudah berubah total. Rasa syukur alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa sekali. Bagaimanapun pertanda masjid itu makmur tidak hanya jamaahnya tapi juga kemajuan fisiknya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Afdhalu shadaqatin fi Ramadan, bahwa Rasulullah itu bersabda sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi sore buka bersama. Insya Allah telat. Niki mau barengi tadi membersamai. Pagi niku pengajian PBM seharian utuh, sore peresmian gedung. Waduh, terus ndilalah sopire nom dadi mboten banter, mboten mari banter telat. Jamaah rahimakumullah, seneng, betul-betul seneng saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya. Alhamdulillah jamaah di Masjid Sholihin ini semakin membara, ngeremboko, apa ya namanya itu, bertambah dan bertambah. Saya hanya mengingatkan lewat kultum ini bahwa alhamdulillah dengan 25 hari berpuasa dan tidak bolong, insya Allah kita berharap untuk bisa memperoleh derajat takwa yang tinggi. Karena tujuan puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan minum, menahan hawa nafsu, tetapi tujuan puasa adalah la'alakum tattaqun. Kita meningkatkan takwa Allah. Kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin, insya Allah kita kelompok orang yang beruntung. Ramilo, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan. Orang yang mendapatkan barokah atau mendapatkan derajat takwa yang tinggi itu menjadi orang yang beriman dan berilmu. Insya Allah kita semua masuk kategori beriman dan berilmu. Karena sebaik-baiknya umat itu bukan diukur dari derajatnya, bukan diukur dari hartanya, bukan diukur dari tahtanya, tapi diukur dari ketakwaannya. Yang membedakan satu orang dengan orang lain itu nilai-nilai ketakwaannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjalankan kewajiban kita untuk berkhairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baiknya orang itu orang yang memberi manfaat pada orang lain. Dan saya kira ini berebut untuk memberi manfaat pada orang lain, karena tadi buka bersama, sholat jamaah dan seterusnya itu sudah mengamalkan, sudah berkhairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini akan menghantarkan kita untuk menjadi umat yang beriman dan berilmu. Beriman itu cahaya surga. Jamaahnya semakin banyak, kegiatan-kegiatan keagamaannya semakin banyak, membaca Quran, dan iman letaknya di sini Bapak Ibu. Mboten iman di sini kan ngoten. Iman di sini letaknya, beriman, kejujuran, keikhlasan, kesabaran kita meningkat dalam berpuasa ini, dan kita
berharap menjadi orang yang beriman, karena beriman itu akan memperoleh cahaya Allah, cahaya surga. Cahaya surga itu kita peroleh kalau kita beriman, kita mengimani Allah, tidak mensekutukan Allah. Kita mengimani Rasulullah, kitab-kitab Allah. Bahkan kita harus mengimani hari takdir, qadar, hari akhir. Hidup kita itu hanya untuk Allah. Janji kita kepada Allah jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah untuk beriman. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini penanda iman. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan selamat. Hanya orang-orang yang beriman yang memiliki manfaat, yang termasuk golongan orang yang tidak merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Gitu kan? Illal ladzina amanu. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua orang itu dalam keadaan merugi. Kita semua rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kita masuk golongan yang beriman. Iman itu letaknya di dalam dada. Ada daging di dalam dada, bentuknya hati, dan itulah yang akan kita gunakan untuk beriman, mempercayai. Kita yakin kalau hati ini lurus, lisan ini lurus, pikiran ini lurus, insya Allah imannya lurus. Tapi kalau hatinya bengkok, lisannya tidak bisa dipegang, pikirannya kacau, maka imannya dipertanyakan. Ada garis lurus antara iman, lisan, dan pikiran. Maka kita yakin saja bahwa dengan beriman kita memperoleh cahaya Allah, cahaya surga. Maka kita berlomba-lomba untuk menuju ke kebaikan. Mau toh Bu berlomba-lomba kebaikan? Maulah. Kersa toh Bu berlomba-lombakan kesaenan? Remen mboten nek bojone beriman. Napa diwalik mawon bojone mboten beriman ngoten? Garwane niku lho, kan mesti remen to nek garwane beriman. Karena saged nuntun panjenengan dalam beragama, dalam bersabaqul khairat. Nah, di samping beriman, mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang berilmu. Nah, iman letaknya di dalam dada, ilmu letaknya di pikiran. Berilmu artinya punya pikiran. Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan duniawiyah, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan ilmu. Artinya apa? Berilmu itu memperoleh cahaya dunia. Siapapun yang berilmu, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menjanjikan akan diangkat derajatnya daripada yang lainnya. Orang yang berilmu itu mahal harganya. Sering diumpamakan sama-sama cari batu. Yang satu punya ilmu cari batu di sungai, satu truk 2 minggu dihargai 500.000 atau 700.000. Tapi satunya lagi berilmu mencari batu kecil di dalam ginjal, tidak perlu 2 minggu, hanya 2 jam, bayarannya 20 juta. Gitu, benten ta Bu? Sami saya pada ilmu. Sami tukang jahit. Lebaran niku jahit ke baju, digarap 3 dinten niku kirang langkun bayare 700.000. Nggih mboten? Ning nek ibu-ibu melahirkan ten ngene Bu bidan dijahit wis lara nggih to?
Bayarnya pinten? Oke, 11 juta. Soalnya sesar gitu. Di Mas Gangsar itu sesar ini. Ini bayi larang nih. Ning sakniki soleh. Berilmu itu untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Dan semuanya banyak memiliki profesi yang lain-lain. Ilmu untuk berdagang ada, ilmu untuk bertani ada, ilmu untuk kehidupan yang lain ada. Semuanya ada ilmunya. Dan siapapun yang ingin selamat di dunia, kuasai ilmunya. Kalau ingin selamat di akhirat, kuasai ilmunya. Pengen selamat dunia dan di akhirat, kuasai ilmu kedua-duanya, maka ilmu akan bermanfaat. Dan saya yakin Bapak Ibu ini selalu berdoa agar putra-putranya berilmu. Leres mboten Bu? Leres to Pak? Di kudang gede dadi dokter lah ngoten to Pak? Tumpakane skuter, panganane lemper. Lagi niku pertanda ngudang bocah, ngudang anak ben berilmu, biar hidupnya berlandaskan ilmu. Nek gede dadi begawe kan ngoten. Gitu Mbah. Begawe niku napa? Begawe niku makarya janjane. Ning simbah-simbah riyen begawe niku pokoke nyambut gawe nang kamarintah ngoten. Tapi sekarang enggak ungsum lagi kamarintah niku. Soalnya pun dadi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pun mboten begawe melih. Tapi emang janji Allah kalau umat kita ini berilmu, insya Allah akan diberi kebutuhannya di dunia dengan mengangkat derajatnya tadi. Makanya keseimbangan berilmu dan beriman itu kita menuju umat Rasulullah yang soleh. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua Bapak Ibu ini menginginkan tidak hanya putranya berilmu dan beriman, tetapi semua anggotanya berilmu dan beriman. Ngaten nggih? Allahumma amin. Insya Allah dengan berilmu dan beriman kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Berilmu untuk menyelamatkan kita di dunia, beriman untuk menyelamatkan kehidupan di akhirat. Kan mboten kersa ta Bu? Jomplang selamat donyane ning akhirate jebol kan mboten kersa ta? Disiksa nganggo api neraka. Nggih ta? Ombenane nanah dan seterusnya. Kosok wangsulipun selamat akhiratnya donyane kacau balau kan mboten kersa ta? Mboten kersa. Sinten kemawon niku pengen selamat donyane, uripe ning donya ya mapan, lempeng, lurus, soleh, solehah kan gitu. Manut nyang wong tua, migunani masyarakat, tapi akhiratnya juga bener. Pikantuk beriman, atine jejeg, jujur, ikhlas, sabar, ngaji ten masjid, berukhuwah Islamiyah, masuk ke beberapa majelis, sehingga anak itu betul-betul memenuhi kategori anak yang soleh dan solehah. Mugi-mugi anak kulan panjenengan sami kalebet golongan pun putra ingkang soleh. Setuju Bu, Pak? Nggih. Mugi-mugi anak-anak kita termasuk generasi penerus Islam yang kokoh dan kuat. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pesan kita, mari kita bentuk generasi yang beriman dan berilmu. Insya Allah generasi yang beriman dan berilmu itu menjadikan kita umat Islam akan semakin kokoh, menjadikan Islam akan semakin jaya. Mugi-mugi Allah merahmati kulolan panjenengan sami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan yang prima ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami cahayamu ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kami penglihatan yang baik ya Allah, penciuman yang baik ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia ya Allah, keselamatan di akhirat ya Allah, keselamatan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Semoga kami menjadi umatnya Rasulullah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.